Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Sesuai latihan soal pertemuan yang lalu, karena masih banyak yang kurang dalam mengerjakan soal, maka kesempatan kali ini kita akan membahas soal terlebih dahulu, baru nanti silakan dilanjutkan kalian pelajari untuk materi berikutnya. Baik, kita mulai untuk membahas soal pertemuan yang lalu. Soal pertama, usaha itu rangkaian dari materi bab ini. Jadi kalau usaha itu suatu kegiatan. Nah, kemampuan untuk melakukan usaha disebut dengan energi. Jadi ini adalah energi. Nomor 1 adalah energi. Ini adalah energi. Kemudian kita dapat beraktivitas karena mempunyai energi dari makanan yang diubah menjadi energi dalam bentuk yang lain. Energi ini disebut dengan energi kimia. Jadi energi yang ada pada makanan adalah energi kimia. Berikutnya, satuan dari energi adalah joule. Jadi satuannya adalah dalam joule. Energi yang dimiliki benda karena posisinya atau karena letaknya atau karena kedudukannya disebut dengan energi potensial. Di energi potensial. Sebuah peluru bermasa 0,02 kg. Nah, baik. Kemudian ditembakkan dengan kelajuan 200 meter per sekon. Jadi masanya adalah 0,02 kg. Kemudian kelajuannya adalah 200 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Jadi energi kinetik dihitung dari setengah M kali V kuadrat, sehingga kita masukkan angkanya setengah. M nya ini adalah 0,02 kali 200, jadi 200 meter per sekon ini dikuadratkan, sehingga 0,01 kali 40.000, sehingga ada 400 joule. Jadi C. Nomor berikutnya, sebuah benda 10 kg, berarti ini adalah masanya. Kemudian berada pada ketinggian 7 meter, berarti ini adalah H, ketinggian 7 meter. Percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini harusnya betul ya.
Yang ditanyakan adalah energi potensial. Kalian ingat, energi potensial dihitung dari massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian, sehingga 10 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali 7 meter. Ada berapa? Dihitung, silakan. 10 kali 10 kali 7, berarti ada 700 joule. Jadi yang D 7. Pernyataan di bawah ini berhubungan dengan energi kinetik. Yang perlu kalian ingat bahwa energi kinetik dipengaruhi oleh berapa faktor. Kita lihat dari persamaannya. EK, energi kinetik, adalah setengah mv kuadrat. Ini adalah massa, dan ini adalah kelajuan atau kecepatan. Sehingga bergantung pada massa, ya, bergantung ketinggian tidak, bergantung kuadrat kecepatannya. Semakin besar kecepatannya, semakin besar energi kinetiknya. Kecuali, jadi pada kecepatannya betul, semakin besar kecepatan semakin besar energi kinetiknya, betul. Jadi yang tidak adalah yang B, ketinggian tidak. Perubahan energi pada aki yang dihubungkan dengan lampu adalah pada saat masih dalam bentuk api, di dalam aki, itu adalah energi kimia, kemudian diubah menjadi energi listrik sehingga bisa menyalakan lampu, akan menjadi energi cahaya. Jadi yang C. Alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalau baterai itu energi kimia, dinamo ini betul berdasarkan energi gerak. Api juga energi kimia, baterai energi kimia, dinamo energi gerak menjadi energi listrik, generator juga. Jadi yang C. Energi gerak menjadi energi listrik. Nomor berikutnya, buah jeruk masanya 200 gram. Kita tuliskan yang diketahui, biasakan menghitung seperti itu ya. Masanya adalah 200 gram. Ini karena yang lain dalam kilogram, maka kita ubah dalam kilogram, ada 0,2 kilogram. Kecepatan gravitasi 10 Newton per kilogram. Yang kalian perlu ingat, percepatan gravitasi bisa dalam Newton per kilogram, bisa dalam meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan, dengan ketinggian 2 meter, berapakah energi potensialnya? Ini yang ditanyakan. EP. Yang perlu ditulis, P sama dengan MG H. 0,2 kg kali 10 Newton per kilogram kali 2 meter. Ada 2,24. Jadi ada 4 joule. Berikutnya, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat, di mana masanya adalah 2 kg, kemudian kecepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat.
Yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Energi kinetik ini kalian kalau sudah terbiasa kenapa dihitung dari setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Jadi setengah kali 2 kilogram kali 2 meter per sekon ini dikuadratkan. Nah, yang ini jadi kecepatan tidak ada kuadrat 2 meter per sekon, sehingga setengah kali 2 ini adalah 2 meter per sekon kuadrat, jadi ada 4 sehingga ketemunya ada 4 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat itu sama dengan joule, jadi 4 joule. Nomor berikutnya, beberapa sumber energi yang tidak termasuk sumber energi yang terbarukan adalah, jadi yang tidak terbarukan, energi matahari ini dapat diperbarui, atau dapat diperbarui, energi angin juga, energi tidal ini juga. Tapi kalau energi nuklir ini suatu saat bisa habisnya, termasuk energi yang tidak terbarukan. Keuntungan pemakaian sumber energi yang dapat diperbarui. Alasan penggunaan sumber energi yang dapat diperbarui adalah terutama dapat menghasilkan sumber energi yang besar. Jadi yang D. Nah, berikutnya, energi yang dimiliki oleh suatu benda itu ada energi potensial karena kedudukannya, energi kinetik karena geraknya, sehingga sebuah benda pada kedudukan tertentu yang bergerak dengan kecepatan tertentu pula bisa memiliki energi kinetik sekaligus energi potensial. Nah, mana yang terbesar? Kita bisa melihat di posisi A ini adalah energi kinetiknya apakah paling besar? Nah, karena di posisi yang lebih tinggi pada saat bergerak, maka energi kinetiknya adalah paling kecil. Jadi yang A tidak. Di posisi B, energi potensialnya paling besar. Nah, kita lihat bahwa energi potensial itu dimiliki benda dipengaruhi oleh ketinggian, jadi kedudukan terhadap permukaan bumi. Kalau B ini justru paling rendah, sehingga paling kecil energi potensial. Energi kinetiknya terbesar di B. Nah, pada saat bergerak di posisi B ini maka kalau beban ini diayun, maka di posisi ini energi kinetiknya adalah yang paling besar, sehingga betul ini EK-nya terbesar di B. Baik, nomor 15 ini mencari energi potensial dari buah kelapa yang tergantung di pohonnya dengan ketinggian 15 meter.
Bila berat rata-rata 3 kg per buahnya, seharusnya masanya 3 kg per buah. Kemudian kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kemudian tingginya adalah 15 meter. Maka energi potensialnya adalah M kali G kali H, ada, kita tinggal menuliskan 3 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali 15 meter, maka ada 450 Joule. Baik, itu 15 soal, mungkin sedikit berbeda dengan yang sudah kalian kerjakan. Kalian bisa mencari untuk soal yang lain, kalian bisa melajari. Kita cukupkan sekian untuk pembahasan soal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.